Sejarah dan simbolisme lilin dalam Gereja Katolik. Mari kita bahas bersama. Lilin memainkan peran penting dalam Gereja Katolik, dengan sejarah yang panjang dan simbolisme yang kaya. Dalam sejarah agama, cahaya dan api seringkali menyertai upacara-upacara suci banyak bangsa. Simbolisme cahaya telah lama digunakan dalam praktik keagamaan, begitu pula penggunaan lilin secara umum. Dalam agama Yahudi, cahaya abadi tetap menyala di bait suci dan sinagoge atau kanisah adalah nama tempat beribadah orang Yahudi, untuk menunjukkan kehadiran Tuhan. Tuhan memerintahkan penggunaan cahaya dalam penyembahannya dalam Keluaran bab 25 ayat 31-37. Di dalam kemah suci harus ditempatkan kandil dengan 7 cabang, yang menampung 7 lampu. Kandil atau kaki dian disebut juga kaki pelita atau pelita saja, bahasa Ibrani, menorah, yang melambangkan kehadirannya. Umat Kristen mengadaptasi penggunaan lilin yang menyala untuk misa, prosesi liturgi, dan upacara doa malam, prosesi pemakaman, dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada sakramen Maha Kudus. Api di altar dan lampu-lampu di ruang kurban tidak hanya digunakan secara simbolis. Tetapi kadang-kadang unsur-unsur ini telah mengambil alih lingkaran keilahian itu sendiri. Makna simbolis lilin. Dalam Gereja Katolik, cahaya melambangkan Kristus, yang menyebut dirinya sebagai terang dunia. Lilin membuat terang dengan membiarkan diri terbakar, meleleh dan hancur, suatu lambang pengorbanan dan kasih. Selain itu dalam Injil Yohanes menghubungkan Kristus dengan gambaran cahaya dalam Yohanes bab 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dengan mengingat hal ini, kita memahami, selama sakramen baptisan, lilin yang dinyalakan dari lilin Paskah, dan memberitahu orang yang baru dibaptis untuk menerima terang Kristus. Dan pada Paskah, lilin Paskah dinyalakan sebagai tanda terang Kristus yang bangkit. Lilin itu tidak dipadamkan, dan bersinar ke dunia sebagai simbol harapan dan kasih. Di gereja-gereja kita saat ini, kita menyalakan lilin di depan patung atau gambar suci Tuhan kita atau orang suci. Cahaya itu menandakan doa kita, yang dipanjatkan dengan iman, memasuki terang Tuhan. Itu juga menunjukkan rasa hormat dan keinginan kita untuk tetap hadir dalam doa bahkan saat kita melanjutkan hari kita. Membakar lilin nazar atau lilin doa adalah sebuah lilin kecil. Lilin-lilin ini dipandang sebagai persembahan yang menunjukkan bahwa kita memohon belas kasihan dari Tuhan yang di hadapannya lilin nazar diletakkan. Seringkali, kotak atau keranjang koin diletakkan di dekat lilin-lilin ini, tempat umat beriman dapat memberikan persembahan. Menyalakan lilin untuk seseorang merupakan cara untuk menyampaikan doa dan menunjukkan solidaritas dengan orang yang didoakan. Umat beriman juga menyalakan lilin sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan atas doa yang dijawab. Banyak dari lilin-lilin ini secara tradisional terbuat dari lilin lebah, dan ada alasannya. Lebah pekerja yang mengumpulkan nektar dari bunga tidak berperan dalam reproduksi spesies ini. Lebah pekerja perawan mendedikasikan hidup mereka untuk menciptakan lilin ini yang mewakili Bunda Maria, ibu perawan yang melahirkan Kristus. Lilin lebah murni juga mewakili daging Kristus yang murni. Lilin dalam perayaan liturgi. Mula-mula lilin dipakai hanya sebagai alat penerangan dalam upacara-upacara dini hari di ruang yang gelap.
Sudah sejak abad keempat lilin digunakan di Yerusalem untuk menghiasi dan memeriahkan ruang gereja. Dalam ritus Romawi mula-mula para akolit yang mengiringi uskup, membawa lilin sebagai tanda penghormatan. Lalu dalam abad ke-11 ditempatkan di meja altar sebagai alat penerangan sekaligus tanda penghormatan. Lilin altar telah digunakan dalam misa setidaknya sejak abad ke-12. Lilin-lilin ini mengingatkan kita pada banyaknya orang Kristen yang dianiaya pada abad pertama yang secara diam-diam merayakan misa pada malam hari dengan cahaya lilin. Lilin juga dapat digunakan dalam prosesi masuk dan turun ke jalan dalam misa, serta dibawa ke tempat Injil dibacakan sebagai tanda sukacita kemenangan di hadapan Sabda Kristus. Praktek penggunaan lilin yang menyala senantiasa dilakukan baik saat misa atau peribadatan di gereja maupun saat berdoa di rumah atau prosesi liturgi lainnya. Lilin juga berperan dalam pemberkatan abu dan palma, peresmian gereja, pemakaman, serta misa seorang imam yang baru ditahbiskan. Lilin hadir dalam setiap sakramen kecuali sakramen tobat. Lilin sebagai simbol kehadiran Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran bab 27 ayat 20-21, Imamat bab 24 ayat 2-3, mencatat uraian mengenai minyak untuk lampu. Di pelaltaran suci orang Israel diperintahkan supaya mereka memasang lampu dengan minyak zaitun tumbuk yang murni agar tetap menyala. Harun dan anak-anaknya harus tetap mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan, sebagai ketetapan bagi kaum Harun turun-temurun. Simbol Allah juga kita kenal dalam Kitab Keluaran bab 3 ayat 2, Allah menampakkan diri kepada Musa di atas gunung Horeb melalui nyala api yang terbakar di atas semak berduri. Gereja Katolik mengambil praktek itu dengan menempatkan lilin atau lampu di dekat tabernakel untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Selain simbol kehadiran Tuhan, menyalakan lilin dalam sebuah peribadatan juga melambangkan kekuatan Allah. Hal itu bisa kita ketahui saat kisah Allah menuntun umat Israel keluar dari Mesir. Saat itu Allah hadir dalam rupa pilar api berdasarkan Keluaran bab 13 ayat 21-22. Jadi, dengan membakar lilin saat berdoa, kita diingatkan bahwa Allah beserta kita dan menuntun perjalanan hidup kita. Lilin sebagai simbol Kristus. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan, berdasarkan Yohanes bab 12 ayat 46. Lilin yang menyala menggambarkan Kristus sebagai terang di tengah kegelapan. Lilin Paskah, yang dinyalakan pada malam Paskah, melambangkan kebangkitan Kristus dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Rasul Yohanes mengatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia, berdasarkan Yohanes bab 1 ayat 4-5 dan 9. Kesimpulan, lilin memiliki makna yang mendalam bagi umat Katolik, melambangkan Kristus, kehadiran Tuhan, dan cahaya kehidupan. Penggunaan lilin dalam ibadah merupakan tradisi yang kaya dan bermakna, yang telah ada selama berabad-abad dan terus dipraktikkan hingga saat ini.